Bola Supporter balik lagi dengan Meta. Terus ada rekan saya, silahkan perkenalan diri dulu. Perkenalan diri, geng. Halo, Bola Supporter. Saya Abdul, reporter Bola Sport. Halo, saya Ibnu. Ya, semoga nggak bosan ya. Saya sama background-nya juga. Oke. Kita akan membahas prediksi pertandingan Liga 1 pekan ke-6 ya. Seri terakhir dari seri 1. Pertandingan antara Barito Putra melawan Bayangkara FC. Nah, pertandingan ini itu akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 3 November 2021. Nah, dari Barito Putra dulu nih. Sejauh ini mereka 3 kali kalah, 1 kali seri, sama 1 kali menang. Gimana menurut Ibnu sejauh ini Barito Putra konsisten atau enggak? Mereka ada di klasemen ke-17 dengan 4 poin. Barito Putra menurut aku pribadi itu kayak udah mulai nemuin kayak mainnya ya. Meskipun pada peluang PSM kemarin itu memang aku lihat pribadi kayak PSM salah strategi, jadi Barito lebih menguasai jalannya permainan. Tapi dari segi pemain, komposisi squad kemarin mayoritas Janur udah menemukan pemain inti pilihannya. Meskipun di posisi gelandang itu masih kerap terjadi rotasi. Kayak kemarin itu siapa pemain yang baru masuk pertama itu Lesi itu juga baru tampil pertama tapi udah tampil luar biasa, cukup mengesankan. Dan masih ada Lutfi Kamal. Kemudian keberadaan Bayu Pradana, kembalinya Bayu Pradana itu juga membuat lini belakang sama lini serang Barito lebih hidup gitu loh. Jadi menurutku kalau Barito Putra itu udah ya mungkin kurang, lini belakangnya masih agak kemarin itu masih kerap buat kesalahan. Ya mungkin nanti dengan hadirnya Casio yang kita masih ditunggu untuk kesembuhannya itu juga bisa menjadi opsi buat memperkuat tembok pertahanan. Menurutku itu sih Mbak, kemarin Barito udah kayak udah mulai menemukan gaya permainannya. Kalau menurut Abdul gimana nih? Jauh Barito ini kira-kira gimana? Sampai pekan ke-5 ya? Mungkin gak jauh beda sih sama apa yang dibilang Ibnu tadi ya. Barito udah mulai menemukannya gimana nih gaya permainan mereka. Apalagi pas kemarin lawan PSM tuh udah kelihatan banget chemistry-nya antara satu pemain ke pemain lain. Apalagi di tengah tuh cukup baik duet Lutfi Kamal sama Bayu Pradana, yang notabene mereka itu kalau nggak salah Barito Putra ini tengahnya cuma dihuni pemain lokal aja ya ini ya, dibandingkan tim-tim lain. Cukup keren juga sih bisa dibilang. Bisa ngimbangin PSM dan matiin permainan dari Pluim itu tuh, apa yang dibilang sama Coach Janur, kemenangan keberhasilan mereka menang atas PSM ya faktor pergerakan Pluim yang dimatikan oleh Lutfi Kamal dan Bayu Pradana sih. Berarti nanti tinggal dilihatin konsistensi mereka pas lawan Bayangkara gimana nih, apakah masih tetap sama seperti yang ditampilkan lawan PSM atau gimana. Apalagi kan Bayangkara yang kita tahu skuadnya dihuni pemain bintang lah. Oke. Kalau dari Barito Putra sendiri, kira-kira ada pemain yang harus diantisipasi oleh Bayangkara nggak? Kayak seperti Rakik, Kavinya, atau Lutfi Kamal, atau Bayu Pradana. Gimana, Nuk? Kira-kira siapa aja sih pemain yang bakal diwaspadai oleh Bayangkara? Barito Putra ya Mbak? Kemudian saya lihatnya itu yang tampil cukup
menonjol itu kalau aku pribadi nanya itu Rafinha ya. Rafinha pergerakan dari sayap kanan ke sayap kiri itu kayak sering gitu, aktif banget gitu loh. Kemudian dibantu dengan Rakitic yang bagus mencari posisi di depan gawang. Jadi kan kemarin golnya Rakitic juga dapat umpan yang bagus dari sisi sektor kanan lapangan. Nah, mungkin kalau aku pribadi lihatnya Rafinha bisa kembali menunjukkan keagresifannya lagi bersama Barito besok lawan Bayangkara, asal kalau tidak dimatikan ya pergerakannya. Itu aja sih. Kalau Abdul gimana? Pemain-pemain Barito yang bakal bisa jadi ancaman Bayangkara? Ya mungkin dari pemain asing yang di lini depan sih kayak Rafinha sama Rakitic sendiri yang mereka tampil luar biasa di laga kemarin. Apalagi Rakitic kalau misalkan dikasih umpan-umpan yang cukup memanjakan ya dia bakalan bahaya di dalam kotak penalti. Itu pun terlihat di laga kemarin tuh seperti diservis lah, diservis sama pemain-pemain yang di belakangnya, sama Lutfi Kamal, Bayu Pradana sih yang masih jadi sosok sentral di tengah yang bisa dibilang bakal memberikan keseimbangan lah di permainan nanti. Kalau kira-kira peluang Barito Putra untuk memenangkan pertandingan melawan Bayangkara gimana? Gimana, Nuk? Ya, sama waktu lawan PSM kemarin, Barito ya tetap ada peluangnya meskipun nggak banyak. Ada peluang bisa memenangkan pertandingan kalau mereka mampu memanfaatkan sekecil apapun peluang yang didapat. Yang pastinya kan kemarin Bayangkara itu sulit ditembus berkali-kali. Kemarin buktinya waktu lawan Persik kemarin mereka clean sheet. Nah, pemain Persik pun bahkan kesulitan nembus sampai kotak penalti masih kayak sulit banget itu. Ya mungkin kalau Barito ada peluang sekecil apapun ya itu harus mau tak mau harus dikonversikan jadi gol kalau mau memenangkan pertandingan. Soalnya kalau nanti Barito itu kan pasti, kalau aku melihatnya pasti digempur habis-habisan. Nah itu bisa jadi ancaman, apalagi Barito ini belakangnya masih banyak PR, masih banyak evaluasi. Casio belum datang, kemarin juga Dandi Maulana juga cedera. Nah ini tapi gimana, apa masih sembuh apa belum? Nah itu kan juga jadi yang dipusingkan lah buat Janur. Begitu sih Mbak. Berarti kalau dari gimana? Dari pertandingan terakhir Bayangkara kemarin masih clean sheet ya 3 pertandingan mereka ya? Iya. Dari Bayangkara FC masih clean sheet 3 dari pertandingan melawan Madura, Persebaya, terus terakhir Persik. Zaman dia udah 4 gol di 3 pertandingan terakhir. Kalau dari Abdul gimana peluang dari Barito? Kalau bicara peluang sih ada lah pasti berapa peluang kemenangannya apa nih Bang? Ya bisa peluang kemenangan, bisa peluang untuk meraih hasil imbang atau kalah gitu. Kalau peluang sih pasti ada ya, karena kan sepak bola itu bundar tuh, nggak ada yang tahu gimana hasil sampai peluit panjang dibunyikan. Walaupun secara komposisi pemain Bayangkara di atas kertas lah bisa dibilang dibandingkan Barito Putra itu. Tapi bisa jadi PR tersendiri nih buat Barito Putra lawan Bayangkara yang notabene di 3 laga terakhir masih tanpa kebobolan. Ya benar apa kata Mas Ibnu bilang tadi, Barito Putra mau nggak mau harus memanfaatkan peluang sekecil apapun tuh di lini pertahanan, kayak saat membangun serangan ataupun di lini pertahanan Bayangkara nanti.
Berarti tetap ada peluang ya, asalkan catatannya itu memaksimalkan sekecil apapun peluang di depan gawang Bayangkara FC gitu. Nah, sekarang kita beralih ke Bayangkara FC. Nah, Bayangkara FC ini emang cukup kuat ya, terbukti dia mungkin bisa menutup seri pertama itu sebagai pemuncak klasemen ya. Dia sekarang udah 13 poin, selisih 2 poin dari peringkat kedua Bali United, dan belum pernah kalah, cuman 1 kali seri melawan Arema FC dengan skor 1-1. Selain itu mereka menang, dan 3 pertandingan terakhir mereka itu clean sheet dan udah mencetak 4 gol. Dan kedalaman squadnya cukup bagus ya. Mungkin mereka kehilangan 2 pemain yang dipanggil timnas ya mungkin ya. Gimana Nino? Sejauh ini Bayangkara FC kayak cukup kuat sekali gitu. Tinggal siapa Pak? Adam Alis sama Evan ya. Nah, kalau aku pribadi nantinya nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Evan Dimas juga nggak tampil reguler ya sejauh ini ya? Iya, dia jadi bangku cadangan gitu kalau main. Bangku cadangan terus kan? Iya, Evan kan di bangku cadangan. Ada Malis kemarin juga main, tapi tengah babak diganti. Ya, gimana nih? Kayak tim yang sangat kuat gitu. Apakah bakal bisa memenangkan pertandingan lawan Barito Putra? Ya, di atas kertas memang diunggulkan Bayangkara ini. Soal ketiadaan Evan, soal hilangnya Evan sama Adam Malis kemarin itu bisa jadi mungkin Paul udah siap-siap jauh hari ya. Kemarin waktu pertandingan kemarin Evan di cadangan, Evan juga dicadangkan, sedangkan Adam Malis itu dimainkan bukan di posisinya. Ini kan Adam Malis itu kayak main di sayap kiri. Nah, kedua pemain itu kan gelandang. Sementara kemarin gelandangnya yang dipasang Renan sama Lee sama Hargianto itu cukup ampuh itu loh maksudnya. Jadi kalau nggak ada Evan sama Dimas, mereka masih punya Wahyu Subosito, masih punya siapa ya? Masih punya Arthur Bona yang agak digeser ke belakang. Iya, cetak gol ya kemarin ya, kayaknya. Iya. Menurutku nggak masalah sih, Mbak. Terus mereka juga nggak ada yang cedera kayak kemarin. Semua pemain inti itu siap semua ya, mungkin mereka masih diunggulkan. Kalau dari Abdul gimana dulu? Dari Bayangkara. Soal sejauh ini. Iya. Nggak kaget sih ngeliat pencapaian Bayangkara bisa jadi puncak klasemen sementara saat ini ya. Apalagi mereka dihuni banyak pemain bintang tuh, sama komposisi merata lah bisa dibilang. Skuad dari Bayangkara itu antar pemain inti sama pemain cadangan yang itu memudahkan Paul Munster buat ngeracik strategi nanti. Terkait soal Adam Alis sama Evan Dimas yang dipanggil timnas bener kata Mas Ibnu bilang, itu nggak terlalu berpengaruh sih buat permainan Bayangkara nanti. Apalagi kan kedua pemain ini bisa dibilang sampai 5 pertandingan ini nggak terlalu jadi pilihan utama ya dari Coach Paul. Coach Paul lebih milih menempatkan Renan Silva di lini tengah di Lee siapa tuh? Lee sama Hargianto tuh. Ya, sama Hargianto di ujung. Nggak terlalu berpengaruh besar sih kayak. Dan kira-kira apa sih kekuatan Bayangkara FC sejauh ini gitu? Apalagi untuk pertandingan besok lawan Barito Putra. Kira-kira siapa aja sih pemain yang benar-benar sentral di Bayangkara FC itu untuk pertandingan melawan Barito Putra nanti? Gimana loh pemain Bayangkara FC yang bakal jadi Bayangkara ya itu kita tahu ya, maksudnya kita tahu itu squadnya kedalamannya sama, tapi kira-kira yang sentral bangetnya itu siapa yang harus diwaspadai oleh Barito Putra gitu? Ya kita kan tahu kan Bayangkara itu pemain inti semua, nggak ada pemain muda kayak klub-klub mayoritas klub Liga 1 yang nggak pernah mainin
yang nggak pernah mainin pemain dia di bawah usia 23 tahun. Kita selalu memainkan pemain-pemain terbaiknya. Nah, kalau besok itu dari yang harus diwaspadai Barito ya banyak sih Mbak. Pertama yang pasti itu ada striker mereka, ada Dosel itu yang udah kita 4 gol ya, itu yang jadi yang poin pertama yang harus benar-benar diwaspadai. Kemudian mereka kalau aku melihatnya itu Mbak, dari bola skema mati ya Mbak. Mereka punya pemain atas yang banyak, ada Ese, ada Hansamu, ada Jajang. Kemudian mereka punya eksekutor yang banyak, ada Renan, ada Sales. Nah, menurutku yang kedua itu yang harus diwaspadai ya itu ya Mbak. Ya jadi nanti kalau strikernya strikernya ditahan Barito kesulitan, ya bisa jadi mereka buat gol dari bola-bola mati kayak kemarin lawan Persebaya itu ada Sales yang free kick-nya itu ya masih membahayakan. Setiap free kick itu dia pasti peluang golnya itu lebih besar. Menurutku itu sih Mbak, dua poin yang harus yang jadi waspada dari Bayangkara. Kalau dari Abdul gimana dulu? Apa yang harus diwaspadai oleh Barito? Barito dari Bayangkara ya, Bang Ades? Dari Bayangkara. Ya, kalau soal pemain ya Barito Putra harus mewaspadai semua pemain Bayangkara sih kalau saya pribadi, karena kan nggak ada pemain yang terlalu diandalkan lah, nggak terlalu mengandalkan satu pemain lah. Bayangkara sendiri ini mereka memanfaatkan kedalaman squad mereka dengan baik, apalagi kualitasnya sama. Mungkin yang harus diantisipasi ya benar apa kata Mas Ibnu bilang, Bayangkara punya eksekutor tendangan bola mati yang cukup baik. Barito Putra harus meminimalisir lah pelanggaran-pelanggaran di area kotak penalti itu. Kalau misalkan nggak mau menerima kebobolan dari tendangan bebas dari Bayangkara FC sendiri. Itu sih Pak. Ini terakhir ya, peluang dari Bayangkara pasti di atas angin ya ini ya untuk memenangkan melawan Barito Putra. Di atas kertas. Kalau menurut kalian kan bisa berbeda kayak gitu. Gimana Nu peluang untuk memenangkan pertandingan? Gimana ya? Tetap Bayangkara sih Mbak kalau pribadi. Iya, oke. Ada prediksi skor nggak? Kalau mereka bisa clean sheet 3 laga terakhir ya kemungkinan mereka masih punya tekad untuk meneruskannya, apalagi ini kan juga series terakhir, mereka nggak mau nyanyain posisi puncak hilang begitu aja. Ya mungkin mereka untuk skor mereka akan main jor-joran, ya mungkin minimal 2 gol lah mereka. Oke. Kalau dari apa peluang Bayangkara seperti apa? Lepas dari di atas kertas Bayangkara FC ya, kemungkinan besar sih Barito Putra nggak bakalan ngasih kemudahan nih buat Bayangkara meraih poin sempurna sih. Barito Putra bakal memberikan permainan dengan jual yang tinggi, apalagi mereka memiliki modal kemenangan dana nih. Meskipun pada hasil akhirnya sih semua orang tahu lah pasti Bayangkara yang bakal diunggulkan lah. Kalau saya pribadi sih prediksinya skornya 2-1 lah buat kemenangan Bayangkara FC. Oke, ini berarti pertandingan ini lebih cenderung untuk Bayangkara ya diunggulkan ya. Oke, kita akan lihat hasilnya hari Minggu nanti. Bisa salah, bisa benar, atau malah imbang kayak gitu. Kita tutup dulu
pamit teman-teman. Sampai jumpa lagi ya di Sampai review jumpa selanjutnya. lagi ya di prediksi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.